Halo Mangga Mania, balik lagi bareng Reko Mangga. Di video sebelumnya kita udah ngasih review lengkap tanpa spoiler buat manga Blue Lock. Dan kurang lengkap rasanya kalau kita nggak bahas salah satu chapter yang bisa dibilang jadi turning point cerita Blue Lock sendiri. Yap, di video kali ini Reko Mangga mau bahas salah satu chapter yaitu chapter 108 di mana pelatih sekaligus pencetus program pelatihan Blue Lock, Ego Jinpachi, akhirnya membentuk kesebelasan dadakan yang terdiri dari para striker di sana. Buat yang belum tahu sinopsis manga ini bisa kalian tonton di dua video sebelumnya. Oke, kita mulai dari kenapa Ego tiba-tiba mau ngebentuk Blue Lock 11. Seperti yang kita tahu kalau tujuan utama di program Blue Lock sendiri sebenarnya cuma buat mencari satu striker terbaik. Nah, saat proses seleksi masih berlangsung dan peserta tersisa 35 pemain, Asosiasi Sepak Bola Jepang tiba-tiba memanggil Ego dan mengancam bakal menghentikan program pelatihan Blue Lock. Alasannya, selain karena banyaknya komplain dari orang tua peserta, asosiasi juga tidak suka dengan cara Ego menggelontorkan dana yang gak main-main jumlahnya, tanpa menunjukkan hasil yang nyata. Ego pun akhirnya menantang asosiasi buat mengundang timnas Jepang U20 bertanding melawan pemain-pemain dari Blue Lock. Kalau timnas U20 menang, program Blue Lock bakal dihapus. Dan sebaliknya, kalau Blue Lock menang, para pemain timnas U20 bakal dikeluarkan dan diganti oleh para pemain dari Blue Lock. Timnas U20 juga bakal diperkuat oleh wonderkid Jepang yang digadang-gadang bakal jadi pemain terbaik sepanjang masa mereka, bernama Itoshi Sae. Nah, jadi siapa saja yang berhasil masuk ke starting line up Blue Lock 11? Kita mulai saja. Pertama ada posisi kiper yang bakal diisi oleh Gaga Marugin. Gagamaru ini dipilih bukan serta-merta karena punya fisik yang tinggi. Gagamaru juga punya tubuh yang fleksibel dan refleks yang super cepat. Dia bahkan bisa bereaksi dan melakukan gerakan-gerakan akrobatik buat mengamankan bola. Aspek-aspek yang cocok banget buat dimiliki oleh seorang penjaga gawang atau kiper. Next, ada posisi bek tengah yang bakal diisi oleh dua pemain. Pertama ada Aryu Jubei. Aryu ini dikenal sebagai pemain dengan jangkauan lompatan yang tinggi. Yap, nggak afdol namanya kalau pemain bertahan nggak bisa menghalau serangan-serangan bola atas. Dan Aryu ini bakal jadi momok menakutkan buat striker lawan. Apalagi dia juga punya kaki yang panjang sehingga bisa mengintersep bola dengan mudah. Bek tengah kedua yang menemani Aryu adalah Nico Iki. Nico dipilih karena dia adalah pemain yang cerdas, dan dengan spatial awareness-nya yang tinggi, dia sanggup membaca permainan lawan. Nico juga pandai dalam mencuri bola dari kaki lawan, sebuah aspek penting bagi seorang bek tengah. Selanjutnya ada posisi bek kanan yang diisi oleh Chigiri Hyoma. Pemain dengan dribble dan kecepatan yang menjadikannya pemain tercepat di Blue Lock. Dengan Chigiri sebagai bek kanan, artinya dia bakal lebih sering melakukan overlap ke depan buat membantu serangan. Dan ketika diserang, dia juga bisa dengan sigap kembali ke posisi aslinya. Di posisi bek kiri ada Bachira Meguru. Bachira adalah salah satu pemain dengan skill dribbling terbaik di Blue Lock. Dengan teknik sepak bolanya yang tinggi, Bachira juga pandai dalam melakukan intercept buat membantu pertahanan. Dan dengan kreativitasnya, saat bola ada di kakinya, dia juga bisa memulai serangan dari belakang. Posisi selanjutnya adalah gelandang bertahan, yang bakal diisi oleh Karasu Tobito. Karasu adalah pemain dengan kemampuan penguasaan bola terbaik di Blue Lock. Dengan kemampuan analitiknya, dia juga sanggup memarking musuh sampai tak berkutik. Ditambah kemampuan merebut bolanya yang mumpuni, posisi jenderal lapangan tengah sangat cocok dipegang oleh Karasu. Posisi berikutnya adalah sayap kanan yang bakal diisi oleh Otoya Eita. Otoya adalah pemain yang dijuluki si ninja. Dengan kelincahan dan pergerakan tanpa bolanya yang cerdik, Otoya bakal diandalkan buat menyusup pertahanan lawan, apalagi didukung oleh Chigiri di belakangnya. Kombinasi keduanya bakal menarik buat dinanti. Di sayap kiri ada Yukimiya Kenyu. Yukimiya adalah pemain dengan kemampuan one-on-one terbaik di Blue Lock. Dengan kecepatan, fisik, dan powernya yang mumpuni, dia bakal mencoba mengobrak-abrik pertahanan lawan dari sisi kiri lapangan. Kombinasinya dengan Bachira yang punya skill dribbling ciamik juga layak buat dinanti. Next, beralih ke posisi gelandang serang yang bakal diisi oleh dua pemain. Pertama ada Nagi Seishiro. Nagi adalah pemain yang punya skill kontrol bola terbaik di Blue Lock. Umpan sesulit apapun bisa dia kontrol dengan mudah. Kemampuannya buat mencetak gol-gol sulit juga nggak perlu dipertanyakan. Dengan fisik dan bakat naturalnya sebagai striker, pemain yang satu ini bakal jadi ancaman besar buat tim lawan di depan gawang. Di samping Nagi ada gelandang serang kedua sekaligus karakter utama di manga ini, Isagi Yoichi. Ego memilih Isagi karena selama tahap seleksi berlangsung,
Dialah satu-satunya pemain yang berhasil mengeluarkan potensi terbaik Rin saat tampil sebagai rekan tim. Sebagai bayangan Rin, Isagi juga masih bisa bermain dengan dominan, melakukan aksi-aksi yang melampaui prediksi Rin, bahkan mencetak gol. Kemampuan Isagi dalam memprediksi alur permainan dan mencium bau gol, lengkap dengan pergerakan tanpa bolanya yang efektif, bakal dikombinasikan dengan kemampuan Rin sebagai ujung tombak Blue Lock 11. Yap, di posisi striker, tidak lain tidak bukan bakal diisi oleh pemain terbaik di Blue Lock, Hitoshi Rin. Rin adalah pemain yang digambarkan sebagai striker paling sempurna di Blue Lock. Skill individunya bahkan selalu menempatkannya di peringkat 1 di seluruh tahap seleksi. Kemampuan mencetak golnya pun nggak perlu dipertanyakan. Dengan rasio gol terbanyak yaitu 2,5 gol per match, menjadikannya striker paling efektif di Blue Lock. Itu dia striker-striker yang masuk ke starting 11 tim Blue Lock. Dengan formasi 4-5-1, tim ini bakal punya banyak variasi menyerang, baik lewat sisi kanan dengan kombinasi kegesitan dan kecepatan Otoya dan Chigiri, atau lewat sisi kiri dengan dribble-dribble Yukimiya dan Bachira. Permainan kombinasi umpan segitiga antara Isagi, Nagi, dan Rin juga bakal diuji, terutama saat melawan bek-bek murni yang ada di timnas U20. Sejauh ini chapter terbaru Blue Lock sendiri udah nyampe 116 dan pertandingan antara Blue Lock dengan timnas U20 ini udah berlangsung dengan beberapa kejutan juga udah terjadi. Tapi berhubung Reko Mangga nggak mau spoiler lebih jauh ke situ, jadi segini aja pembahasan Blue Lock chapter 108. Buat kedepannya mungkin Reko Mangga juga bakal bikin video-video pembahasan kayak gini buat seri-seri lain. Jadi nantikan rekomendasi review dan pembahasan manga lain dari Reko Mangga. Jangan lupa subscribe, selamat membaca, dan sampai jumpa.